Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmaria Sudarming dari kelas 12 MIPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini biasanya bersifat formal ataupun resmi. Misalnya surat untuk melamar pekerjaan, menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai pada iklan yang ditawarkan. Dalam hal ini, pelamar di dalam surat lamarannya perlu menyebutkan suatu sumber lamaran tersebut di alinea atau paragraf pembuka. Apabila lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu saja tidak diperlukan penyebutan sumber pada alinea pembuka. Fungsi surat lamaran pekerjaan. 1. Sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang satu ini, fungsi surat lamaran pekerjaan ada 3. 1. Sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Saya akan menjelaskan dari pertama. Yang pertama itu sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Di situ merupakan fungsi utama dari suatu lamaran kerja. Karena dan hadirnya surat lamaran kerja, berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Yang kedua, ada sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat ini, lamaran informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. 3. Sebagai bahan pertimbangan. Ini sudah dijelaskan di atas bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan penerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Cara membuat surat lamaran kerja. 1. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Dan keempat, perhatikan kebersihan suatu surat lamaran kerja. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang diri Anda. Yang keenam, jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk dapat melampirkannya. Ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan suatu kalimat. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua, ada lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak bisa disingkat seperti lam, titik, atau hal. Angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf, seperti contohnya ini. Dan yang ketiga itu ada alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu. Tulis jalan pada suatu alamat tidak boleh disingkat. Tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisannya. Contohnya seperti ini. Yang keempat ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. Kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya. Walaupun diganti baris seperti biasa, juga tetap dapat digunakan. Contohnya seperti ini. Yang kelima ada alinea pembuka. Dalam alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Yang keenam, ada dalam isi terdapat juga identitas
Dan identitas itu suatu keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan suatu keterangan di atas, awalan kata tidak menggunakan huruf besar. Contohnya seperti ini. Maksud dan tujuannya juga ada seperti ini, dan contohnya penutup. Dalam penutup, kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Contohnya seperti ini. Dan yang kedelapan, tanda tangan dan nama terang. Contohnya seperti ini. Struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada lampiran. Yang ketiga ada hal. Dan yang keempat alamat surat. Dan yang kelima salam pembuka. Dan yang keenam alinea pembuka. Yang ketujuh alinea isi. Yang kedelapan alinea penutup. Dan kesembilan salam penutup. Dan yang kesepuluh tanda tangan dan nama terang. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai 1. Surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dan contoh surat lamaran pekerjaan seperti ini. Sekian dari penyampaian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.